Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini jam 10.30 pagi hari Kamis tanggal 28 Februari tahun 2008 sebagai bahan penghayatan menjelang atau menyambut 40 tahun bilangan tahun Hijriyah amanat keagungan ilahi ini, atau tahun ke-39 hitungan tahun Masehi hadirnya amanat keagungan ilahi ini. Maka dengan ini Abang mencoba memberikan beberapa pandangan atau penghayatan untuk sama-sama diteliti, dihayati, dijadikan sebuah acuan untuk kita berpikir ke depan, dan sekaligus untuk menjadi acuan agar kita tahu siapa sebetulnya diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah atau Tuhan itu sendiri. Hal ini perlu kita introspeksi diri untuk melihat secara jujur terhadap diri masing-masing akan kedekatannya, akan kebersamaannya dengan kuasa Allah yang telah menuntun kita selama ini. Kejadian demi kejadian telah kita lewati. Kita lihat bersama, dan banyak terjadi keunikan, keanehan, kemukjizatan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Maka bahan penghayatan ini Abang tujukan khusus untuk para pengayom, sesepuh, pembina, dan yang tingkat senior lainnya. Mari kita berkaca diri, mari kita mengukur diri masing-masing, mari kita menjajaki ke dalam secara baik akan diri kita masing-masing. Kita melihat adanya sebuah kejadian yang dapat menggoyahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada alam kuasa ini. Walaupun semuanya akan kita tarik hikmah yang positif, tapi dari kejadian dan kejadian yang ditilik secara manusia normal, secara akal sehat, banyak terjadi hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Terutama Abang mencontohkan, tapi demi Allah Abang tidak bermaksud untuk menjelekkan, membicarakan atau membandingkan, tapi semata-mata ini hanya sebagai bahan penghayatan kita yang masih hidup dan yang akan menemui mati. Karena walau bagaimanapun contoh-contoh yang Abang berikan ini adalah satu bahan penghayatan kita sesama saudara, sesama pengikut, sesama penerus, pengamal, penghayat amanat keagungan ilahi ini. Kita melihat kejadian di Palembang. Jadi Abang ambil contoh adalah sebuah daerah Palembang. Cuman tolong catat baik-baik, contoh yang Abang berikan ini tidak bermaksud menjelekkan, menjatuhkan, merendahkan, melainkan untuk kita hayati bersama, untuk kita tafakuri, untuk kita fikirkan secara lahir maupun batin akan kejadian-kejadian tersebut. Pertama, di Palembang hadir seorang pengayom yang berasal dari Bandung. Beliau dihijrahkan oleh almarhum Aki untuk memimpin, mengembangkan amanat keagungan ilahi ini di Palembang, dan ternyata beliau cukup berhasil.
di mana tidak lama kemudian beliau sakit sebentar dan wafat, meninggal dunia. Dengan kategori bahwa meninggalnya almarhum dapat kita kategorikan cukup baik dan biasa. Berikutnya, penerus beliau itu adalah pengayom Amirullah. Nah, beliau melanjutkan pengembangan di Palembang, mengembangkan amanah keagungan ilahi ini, dan terus disupport oleh Aki, yang mana pada saat beliau menjadi pengayom, dalam pertengahan perjalanan beliau dalam mengayomi terjadi suatu permasalahan, dan secara aklamasi atau secara musyawarah, dan Aki pun memerintahkan agar para pengayom di Palembang berpikir, mohon petunjuk Allah. Akhirnya pengayom Amirullah digantikan dengan pengayom Iskandar Rohullah. Kita melihat di sini pengayom Amirullah mengakhiri hayatnya juga diterpa, dilanda penyakit yang berkepanjangan, stroke dan lain sebagainya, sehingga penyakit tersebut sangat merongrong pikiran, jiwa dan hati, harta, dan mungkin keyakinan atau keimanan. Beliau cukup lama menderita penyakit yang merongrong tersebut, sehingga dalam sakitnya itu ia mulai ditinggalkan umat-umatnya, dan akhirnya beliau pun wafat, meninggal dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa begitu berat penderitaan perjalanan almarhum Amirullah ini ketika menjelang sakratul mautnya, ketika menjelang akhir kematiannya, ketika menjelang akhir wafatnya, terlihat dan terkesan sangat menderita. Nah, ini menjadikan sebuah bahan penghayatan buat kita bersama. Lantas kehidupan kesucian di Palembang dilanjutkan oleh pengayom almarhum Iskandar Rohullah. Begitu pula beliau ini ketika menjelang akhir kehidupannya beberapa bulan juga diterpa, dilanda sebuah penyakit yang cukup serius, penyakit yang cukup menderita, yang membuat dirinya menderita lahir maupun batin. Nah, ini pun akhirnya beliau wafat, meninggal dunia dari penyakit yang diderita. Nah, penyakitnya menjelang sakratul maut, penyakit menjelang wafatnya beliau ini cukup mengenaskan, cukup membuat kita prihatin. Ini pun menjadi sebuah bahan penghayatan buat kita. Kemudian pimpinan kesucian di Palembang dilanjutkan kepada forum amanat itu sendiri atau forum kepengayoman, tapi yang jelas dan pasti sosok seorang Abdul Mu'in secara tidak langsung menggantikan posisi almarhum Iskandar. Jadi beliau almarhum Mu'in melanjutkan tampuk kepengayoman di Palembang. Tidak ubahnya dengan para pengayom yang sebelumnya, almarhum Mu'in ini pun beberapa saat menjelang wafatnya juga diterpa sebuah penyakit yang sangat mengenaskan, sangat memilukan, yang mana divonis oleh dokter adalah sejenis kanker darah. Namun bagi kita, penyakit itu adalah hal yang sangat biasa. Hanya yang sangat kita sesalkan, yang sangat menjadi keprihatinan kita, yang perlu menjadi penghayatan kita, bahwa
almarhum Muin ini pun ketika menjelang sakaratul mautnya, menjelang wafatnya, juga penuh penderitaan, penuh rasa sakit, lahir maupun batin. Kemudian beliau pun wafat, meninggal dunia. Dari sisi ini pun kita melihat bahwa setelah beliau meninggal dunia, kita melihat kondisi jasad beliau agak membengkak. Dalam arti kata secara global, jasadnya juga mendapatkan dampak daripada penyakit tersebut, sehingga terlihat mengenaskan jasad tersebut. Hal ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri.